Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Wa ala niyati syaihina al-mursyid bila syaihul barakah wal karamah. Guru dan orang tua tercinta yang semoga senantiasa barokahnya Allah ciprati kepada saya dan jamaah, keluarga, anak cucu keturunan kita semuanya. Yang mulia Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wa santrian Jamiah Zikir Manaqib, imam-imam Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, semoga selalu diberikan barokah, kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, Allah sukseskan segala program-programnya. Barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita semua, sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab kita semua sama ditambah diangkat derajatnya oleh Allah. Wa ala niyati Syahidi Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, para alim ulama, para asatidz, para asatijah, para guru, para orang tua, para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, mobil khusus aparatur pemerintah desa Telaga Jaya, Pakis Jaya, Karawang. Semoga semuanya selalu berada di dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab adanya istiqomah di malam Kamis, di tempat ini, di kampung kita ini, di desa kita ini, lewat dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, semoga mendatangkan tambah barokah bagi semuanya, bagi kita semuanya dan seluruh anak cucu keturunan kita. Sebab keberkahan yang Allah berikan terlebih di bulan suci Ramadan ini, kita semua habis hari raya Idul Fitri ini sama dijadikan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, ditambah diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kesuksesan hidup di dunia wal akhirah. Wabil khusus Jamiah Zikir Manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, keluarga besar Fatailah Al-Baghdadi, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Ini di malam Kamis yang sudah mendekati penghujung Ramadan 2025. Alhamdulillah, mungkin satu malam Kamis istiqomah lagi tibalah kita di hari yang fitrah, hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan untuk berzikir mengagungkan asma Allah, memakmur-makmurkan agamanya Allah. Dan semoga sebab istiqomah Allah jadikan penebusan untuk hari-hari kemenangan dan kebahagiaan bagi kita di masa yang akan datang. Amin Allahumma. Karena kita kalau nggak mengandalkan kecintaan kepada orang soleh, mau mengandalkan apa? Betul apa enggak? Ngandelin sholat masih belentang-belan, ngandelin zakat masih banyak pelitnya. Betul apa enggak? Ngandelin tirakat yang mana? Tapi sebab bermakmum doa dengan doanya ulama, doanya orang-orang soleh, dengan doanya Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan syafaat Rasulullah, semoga menjadikan jembatan kita semua diberikan keberkahan dan kebahagiaan hidup, keselamatan hidup, tidak hanya di dunia tetapi sehingga sampai di akhiratnya. Amin Allahumma.
Karena orang berwasilah itu ibarat orang naik mobil, yang penting percaya, yakin kepada sopir. Betul apa enggak? Rasul bilang di dalam Al-Quran, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilaih. Manusia itu akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Ketika kita mencintai, istri mencintai suaminya, ketika masih zaman pacaran kan percaya. Betul apa enggak? Walaupun waktu pacaran masih pada nganggur, suami masih nganggur, tapi karena ada cinta, yakin saya pasti hidup saya dicukupi oleh Allah. Betul apa enggak? Rumah tangga saya pasti dicukupi oleh Allah. Kebahagiaan hidup saya pun pasti dijamin oleh Allah. Sama dengan orang berguru lewat istiqomah. Kalau kamu sudah nggak yakin dengan istiqomah kamu, sudah nggak yakin dengan kamu berguru dengan guru kamu, maka tunggulah saat kehancurannya. Istiqomah tinggal istiqomahnya, perjuangan tinggal perjuangannya, pengabdian pun. Karena ibarat kamu nanam pohon yang sudah tumbuh, sudah mau berbunga, sudah mau berbuah, kamu tinggalkan begitu saja. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Sama. Rumah tangga kalau sudah di dalamnya cekcok melulu, udah tunggu saja kehancurannya. Ku anfusikum wa alikum naro, katanya Allah, peliharalah, jaga dan peliharalah anak dan istrimu dari api neraka. Salah satunya memeliharanya dengan istiqomah. Itu bagian daripada pemeliharaan. Karena kita selalu mendoakan agar keluarga kita, rumah tangga kita, Allah berikan perlindungan, Allah berikan keselamatan, Allah berikan kebahagiaan, tidak hanya di dunia tetapi sehingga sampai di akhiratnya Allah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya dengan istiqomah, kenapa saya saya ajak untuk istiqomah? Karena saya merasakan betul barokah istiqomah. Ya kita lihat, gak usah jauh-jauh. Mungkin Ramadan yang lalu ini pendopo ini belum ada. Betul enggak? Saya ingat takbiran itu sama siapa? Masih Intan sama si Fitri berdua malam takbiran itu. Sama Bapak Dali, sama Kokom, sama RT. Betul enggak? Malam takbiran tahun yang lalu. Betul enggak? Ini Ramadan sekarang, tempat kita sudah lebih indah, lebih bagus. Betul enggak? Lebih nyaman. Nah berarti ini wujud adanya barokah. Ini saja yang kita syukuri. Betul enggak? Dulu katanya kamu ngeluh zikir, waduh saya blok-blokan, harus kehujanan, harus duduk di atas amparan terpal, dibangun sama Allah. Dia sendiri yang berhenti. Berarti kan munafik itu begitu. Munafik itu dosa besar. Tahu nggak? Munafik itu, orang munafik itu susah dipercaya. Jangankan sama manusia, Allah nggak mau percaya kepada orang yang munafik. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hidup itu kalau mau rusak sudah sekalian. Kalau mau soleh sudah sekalian. Kalau mau istiqomah tenggelam sekalian. Jangan setengah-setengah. Bapak bikin anak setengah-setengah, jadi apa enggak kira-kira? Betul apa enggak? Gak bakal jadi. Bener apa enggak teh? Gak bakal jadi. Betul? Alhamdulillah. Tapi kalau istiqomah, gak setengah-setengah, merasakan dari susahnya sampai senengnya. Betul apa enggak? Dari pahitnya, saya Allah, Ramadan yang lalu luar biasa, apalagi Ramadan sebelumnya, Masya Allah, zaman masih ditagih-tagihnya itu. Betul enggak? Saya ingat sama almarhum Pak Siram, beliau nitipin uang 200.000 Ramadan ada 2 tahun yang lalu. Ingat saya lewat Pak Wakil entah almarhum juga. Abah, padahal Pak Siram belum pernah ngaji ke sini. Saya baru pindah dari Bapak Siram, 200.000. Ingat saya itu. Ramadan itu bulan suci Ramadan, di kamar belakang saya sama Wakil Guna di situ kumpul. Ingat saya. Makanya alhamdulillah kan anaknya ayo ngaji di sini. Betul apa enggak? Ini barokahnya merasakan dari Allah. Itu keyakinan, itu yang namanya hakul yakin. Beliau walaupun sudah almarhum, beliau hakul yakin ini ustadz ini nanti bakal maju ini di sini. Walaupun ujiannya awalnya pahit, justru Pak, kalau dari awalnya enak, kesononya nggak enak.
Betul apa enggak? Lebih baik awalnya pahit, kemudian tinggal sama. Rumah enggak nikah sama anak orang kaya, kata siapa enak? Gak bakal enak. Betul apa enggak? Saya ngelamar kawin umpama dengan anak orang kaya, sawahnya luas, empangnya luas, perusahaannya di mana-mana, nggak bakal enak, pasti saya jadi budak dunianya. Betul apa enggak? Tapi ketika kita rumah tangga dari susahnya bareng, betul enggak? Berjuang bareng, suksesnya bareng, indah apa enggak? Penuh keberkahan, penuh syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Sama dengan jamaah istiqomah, ayo malam Kamis capek, tinggal capek, lelah kita tahan. Betul apa enggak? Pusing kita bela. Benar apa enggak? Karena andalan kita cuman ini. Betul apa enggak? Andalan kita cuman doa. Kalau orang susah itu, kalau mau nyariat mah butuh ampaunya, butuh buat bensinnya. Betul apa enggak? Mending nyariatin badan sendiri. Betul apa enggak? Enggak perlu modal, modalnya cuma yakin, modalnya cuma tulus, modalnya cuma ikhlas. Asalkan kita mantap nancap kepada Allah, pasti keanggap oleh Allah. Awalnya nggak bakal dianggap sama Allah. Sama Syabdul Qadir Jilani nggak bakal dianggap. Diliatin dulu warta caca, gua pengen tahu. Betul apa enggak? Cinta kepada Syabdul Qadir, cinta. Begitu berhenti istiqomahnya, kata Syabdul Qadir Jilani, cinta tai kucing. Betul apa enggak? Cinta kepada Rasul, cinta. Orang cinta harus berbanyak baca sholawat, siap. Begitu diuji susah sedikit, kelepek-kelepek, cinta tai kucing juga. Benar enggak? Alhamdulillah. Cinta itu syarat dengan pengabdi. Kalau bicara ujian, jangankan saya, orang manusia banyak dosa, jamaah sama orang banyak dosa, Nabi diuji oleh Allah. Betul apa enggak? Rasulullah diuji oleh Allah. Rasul bagaimana lahir dalam keadaan yatim, diasingkan oleh keluarganya dulu. Betul enggak? Bahkan difitnah, diusir dari kampung kelahirannya, dari Mekah ke Madinah. Bagaimana penderitaannya Rasulullah? Jalan di atas padang pasir dari Mekah ke Madinah, diusir beserta pasukannya. Tapi ketika di Madinah, justru Rasulullah ini disambut oleh umat yang dicintainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Rasul sukses, maka Rasul kemudian membawa umatnya kembali ke Mekah, menunjukkan kepada keluarga besarnya bahwasanya inilah kuasa pertolongan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan Rasulullah ini Nabi yang paling kaya raya. Nabi Sulaiman gak ada apa-apanya deh. Betul apa enggak? Walinya Allah itu pasti kaya, cuman gak ditundukkan oleh kekayaannya, gak ditundukkan oleh dunianya. Betul apa enggak? Sama Rasul kaya, gimana enggak kaya Rasulullah? Bahkan melamar Siti Khadijah saja dengan unta yang paling termahal, 40 unta yang paling mahal di saat itu. Betul banget. Kalau sekarang Lamborghini, Ferrari gak ada apa-apanya. Betul banget. Alhamdulillah, ini karena yagoninya Allah. Jamaah ngamalin ya kafi maha cukup, Allah yang maha mencukup. Ya Ghani maha kaya, Allah yang maha kaya. Ya Fatah, Allah yang maha pembuka. Ya Rojak, itu rezeki. Terus ketika orang ragu, kamu jangan ragu. Betul nggak? Ketika orang ragu, biarkan orang yang ragu meninggalkan kamu, tapi kamu jangan pernah ragu. Tunjukkan bahwasanya pertolongan Allah itu ada, kun fayakunnya Allah itu nyata. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Lah kalau kita mau nggak yakin sama Allah, mau yakin sama siapa? Benar apa benar? Kalau kita nggak mau yakin kepada Allah, mau yakin sama siapa? Nggak bedanya kita mau lebaran. Ramadan masih baru 10 hari yang dipikirin lebaran aja, padahal lebaran udah mikirin kita. Benar apa enggak? Dari dulu lebaran yang pusingnya sama. Benar apa enggak? Mau lebaran begini waktunya mah yang penting diberi sehat panjang. Oh, waktunya mah lebaran alhamdulillah. Waktunya mah semua kita lewati dengan kecukupan dari Allah. Alhamdulillah. Makanya semoga dengan istiqomah
Allah jadikan sebab kita semua menembus kesuksesan dan kemuliaan di masa yang akan datang. Amin Allahumma. Itunya apa? Belakangnya kencengin. Lanjut. Nah kemudian alhamdulillah ini program Jekoneng Sekoneng motor listrik Al-Baghdadi ini kita Majelis Zikir Fatailah Al-Baghdadi sudah terdaftar 83 orang dari 3 kecamatan, 2 kabupaten, Karawang, Bekasi. Nah, kuotanya ini akhir April itu lonceng berarti motor itu 120.000 aslinya. Tapi seumpama dapatnya berapa 100.000 ya sudah 100.000 lonceng di Al-Baghdadi, lonceng dulu di sana, baru semua aplikasinya dibuka, baru diturunkan ke sini. Kalau pemesan di sini ada 100 motor berarti setiap sebulan sekali itu pasukan Jekoneng ngaji ke sini sambil ngambil sembako 100 motor. Alhamdulillah, karena tujuannya ini untuk memakmurkan agamanya Allah. Dan ini bukan kita ngeredit motor jamaah. Betul enggak? Kita mengajukan pekerjaan tapi dapat fasilitas motor dan handphone. Dapat asuransi BPJS kesehatan, dapat asuransi kerusakan dan perlindungan motor. Aduh ya. Itu dipegang. Nah itu. Hah? Berapa? Berapa? Udah lakukan aja. Dilakukan aja. Jadi ada yang salah tafsir itu kita ngajuin motor listrik, akhirnya bingung mikirin setorannya. Betul enggak? Ini bukan ngajuin motor listrik Pak, ngajuin pekerjaan dapat inventaris motor listrik dan handphone. Bahkan pajaknya selama 5 tahun kita kontrak itu dibayar perusahaan. Kita itu dapat kerjaan. Kalau orang ngojek, zaman dulu ngojek itu nyari pangkalan, betul apa enggak? Motor sendiri itu zaman dulu nyari tempat rame, nyari sewa. Kalau ini cuman duduk di rumah, tungguin handphone kita bunyi, nanti ada kerjaan di situ. Paham apa enggak? Kalau misalkan mau diambil, ada 10 list, umpama ada 10 pemberitahuan, ataukah narik orang, ataukah narik barang. Kalau seumpama kita kontribusinya 125.000 sudah kita bayar ke perusahaan, ya sudah, kita bebas menggunakan motor itu untuk keperluan yang lain. Kalau kita kayak Mang Buang, pedagang, ya pembisnis, jangan mengganggu aktivitasnya, kasihkanlah itu kendaraan ke anak, kasihkan handphonenya, ini kerjaannya ada di sini. Itu paham apa enggak? Jadi ini sama dengan kita tahu-tahu punya motor saja, terus ada kerjaannya lewat motor. Kalau misalkan memang kita setiap bulan ada paket sembako, ya itulah yang dipotong daripada penghasilan kita tadi itu, yang 125.000 kita masukkan sebagai kontribusi kita. Paham apa enggak? Nah kemudian BPJS kelas 2 dibayar oleh perusahaan, bukan hanya seorang, Mang Buang ngikut seorang, tapi BPJS-nya itu kuotanya sampai 5 orang dijamin sama perusahaan. BPJS-nya dibayar sampai 5 orang kuotanya. Jadi kalau satu keluarga itu dibayar, keluarga dibayarnya gitu deh, BPJS-nya sekeluarga. Malam minggu saya ngobrol langsung dengan bagian IT-nya. Kemudian kita dapat asuransi perlindungan dan kerusakan. Nanti setiap kecamatan ada bengkelnya. Setiap satu kecamatan ada bengkel. Jadi dandan itu motor dijamin oleh perusahaan. Kedua, perlindungan, apalagi motor itu kehilangan, cukup lapor ke kepolisian, udah nanti diganti lagi motor yang baru karena diasuransi perlindungan. Jadi dilindungi itu motor, baik lewat JPS maupun secara fisiknya. Di situ kan ada di MOU itu, paham jamaah ya? Nah kemudian kita dapat paket umroh bonus setelah 5 tahun, kemudian diganti dengan motor yang baru. Motor itu dikasihkan kepada kita.
termasuk blackboard lead-nya. Apa itu blackboard lead? Kayak layar komputer di belakang motor itu untuk iklan. Nanti ada kerjaan suatu waktu lewat HP kita, bawalah motor ini seumpama ke wilayah SGC Cikarang atau tempat keramaian atau KIC Kerawang, berputar-putar 1 jam, itu per menit dibayar 1.000 perak. Kalau muternya 1 jam berarti 120.000 masuk per penning kita, karena ada blackboard lead-nya itu. Nanti blackboard lead itu setelah 5 tahun pun dikasihkan kepada kita. Jadi ini sama sekali nggak bermodal, bahkan yang daftar sekarang ADM-nya itu bisa belakangan, karena kita ngejar kuota. Paling tidak Al-Baghdadi ini mengejar kuota 100.000 unit motor. Ini sudah menyebar dari ujung Jawa Timur sampai Banten. Kiai-kiai semua di lobby semua. Bahkan MOU ini sudah kesebar kemana-mana. Ada yang bawa 10.000 MOU, sudah gratis aja udah. ADM-nya nanti bisa belakangan. Ini yang sekarang. Tapi kuotanya tetap per desa jangan lebih dari 30 unit. Makanya Al-Baghdadi ini bisa aja kerjasama dengan kepala-kepala desa, bisa saja. Cuman nanti khawatir menguntungkan sepihak. Paham apa enggak? Ini untuk kemakmuran jamaah mana? Paling tidak majelis-majelis kita ini setiap bulan rame. Betul apa enggak? Rame, karena ngambil sembako yang 480.000. Kebetulannya di Pantaila ini sudah 83. Mungkin Sabtu besok sudah nyampe 100. Berarti 100 motor ngambil sembako ke sini. Alhamdulillah. Nah ini Pantaila dari mana? Sekarang saya nggak dapat. Saya harus berjuang sendiri, modalin sendiri, semua, dari mulai transportasi semuanya. Nanti ketika motor ini sudah turun, dapat PI dari perusahaan 1.000 perak per 1 unit. Kalau megang 100 motor berarti 100.000 masuk ke rekening. Paham apa enggak? Nah, kemudian ada dari pengecasan, karena nanti motor itu ngecasnya ke sini. Di sini akan disubsidi mesin pengecasan, termasuk listriknya nanti disubsidi oleh perusahaan. Intinya dibayarkan ke PLN oleh perusahaan. Itu sekali ngecas untuk 70 kilo 5.000 perak. Berarti ngecas itu 2 baterai, 1 dibawa oleh motor, 1 ditinggal di sini untuk dicas. Paham apa enggak? Jadi kalau 100 motor berarti per hari dari pengecasan 1 juta, sebulan 30 juta. Alhamdulillah. Dan ini kalau bukan podcast Al-Baghdadi nggak bakal dipercaya. Betul apa enggak? Karena Al-Baghdadi ini sudah ibaratkan sudah diyakini oleh perusahaan, dipercaya untuk lonceng pertama motor listrik Jekoneng Sekoneng Al-Baghdadi. Kalau Jekoneng ini motor laki-laki, motornya sejenis NMAX. Kalau motor Sekoneng, pama yang daftarnya siapa Sumira Maintan, namanya nama perempuan, dapatnya Sekoneng. Nah itu kayak Vario, tapi keren, motornya juga bagus. Mudah-mudahan nanti di akhir April, kalau katanya apa, mudah-mudahan pertengahan April pun kalau kuotanya sudah cukup berapa puluh ribu nanti langsung lonceng, nggak harus nunggu akhir April. Tapi kita ngukur panjangnya dulu akhir April. Paham jamaah ya? Nah, mudah-mudahan ini program ini disukseskan oleh Allah. Kalau yang sudah daftar awalan, yang waktu itu beradem itu sudah sampai semua ke perusahaan. Nah ini yang belakangan juga kan kemarin karena ngantri, karena di sananya ngantri. Kalau di kita mah di sini kan kehitung. Kalau di Al-Baghdadi itu kalau malam minggu itu sampai 500-nya. Makanya berkasnya langsung dipercayakan ke koordinator wilayah seperti Majlis Dzikir kita ini. Kita doakan aja jamaah ya, mudah-mudahan semuanya disukseskan oleh Allah. Karena tujuan saya, tujuan Abah, ada yang bilang, oh ini badan hukumnya jelas. Oh jelas, makanya saya berani saya posting di Facebook. Kalau ini nggak ada badan hukumnya itu pasti dihack di Facebook Pak. Ini badan hukumnya jelas, jangan khawatir ini penipu. Karena kita juga nggak bermodal, bener nggak? Dan nipu apanya? Ada khawatir ini penipuan? Nggak ada teh, nggak saya libatkan RT. Bener enggak? Ini real. Nanti kita akan dapat kendaraan dan pekerja. Kemarin Haji Asep juga ikut dari Kepu. Ini Haji bukan ngajuin motor, ngajuin kerja. Haji udah jadi bos, kan anak mantu mah keluarga saudara masih ada yang nganggur, masukin ke sini ya. Kalau nggak punya KTP KK, Haji lah di depannya. Kalau unit sudah turun, percayakan sama dia biar punya kerja
Intinya menciptakan lapangan kerja. Coba kalau kita kerja di PT, maaf ya, belum kerja sudah nyogok duluan, betul apa enggak? Kerja sistem kontrak lah. Kalau ini di lapangan, masa iya kita nggak dapat kerjaan? Betul apa enggak? Ada pepatah mengatakan susah kalau nggak punya kaki, kan begitu bahasanya. Betul apa enggak? Lah ini dikasih kaki gratis oleh perusahaan, ditanggung jawab oleh Al-Baghdadi, oleh majelisnya sendiri. Masa iya dia masih kebingungan juga? Kalau masih bingung berarti ini orang pemalas. Betul apa enggak? Paham ya Maya? Nah kalau kita punya kemauan untuk kerja, insya Allah hidup kita tambah baroh. Kemarin juga dari pasukan Gojek dari Jakarta pada datang malam minggu. Oh ini lebih enak ini. Satu kalau Gojek itu daftarnya saja 700.000, kemudian motor-motor sendiri setiap hari dipotong 30% penghasilan kita. Kalau ini potongan nggak ada, motor dikasih, handphone dikasih, setiap hari harus top up isi pulsa untuk menghidupkan aplikasi, karena handphonenya juga handphone Jekone, ini nggak boleh dicampur aduk dengan nomor pribadi kita. Paham jamaah ya? Makanya nanti masing-masing akan ada pelatihan. Pelatihan itu cara menggunakan handphonenya. Adapun setelah kita sudah masuk administrasi kontribusi kita 125.000, mau dipakai kegiatan lain bebas sudah. Ataupun saya mau dipakai dagang nih, udah masukin setoran kontribusi 125, ya udah terserah. Kalau mau diambil job itu sampai malam juga terserah. Karena itu 24 jam, terserah. Nanti list ada berapa, ada 10 umpama, tarikan, mau diambil semua silakan, nggak diambil semua silakan. Ini enaknya, alhamdulillah. Nah begitu, paham apa enggak jamaah ya? Nah gitu, mudah-mudahan kita semua program ini mendatangkan tambah keberkahan, nggak cuma di dalam perekonomian jamaah, kemudian di dalam perjuangan agama, kemudian kita semua bisa merasakan keberkahan daripada istiqomah. Ya paling tidak jamaah manakib, ya setelah 5 tahun kontrak bisa pada umroh, betul apa enggak? Enggak mau umroh ya buat ngegade sawah tuh tukar duit. Benar apa benar? Alhamdulillah, yang penting kita diberi sehat panjang umur. Makanya saya beritahu kepada jamaah, bagi keluarganya, saudaranya yang mau ikut, yang penting luar desa ini kuotanya sudah 18 orang, jadi tinggal 12 orang lagi. Desa Telaga Jaya, khusus desa Telaga Jaya. Tapi kalau luar desa Telaga Jaya yang mau masukin, bawa fotokopi KTP sama kakaknya di sini, langsung saya proses. Gak ada ADM, tapi nanti ketika sebelum unit turun, buru-buru tuh ADM-nya siapin. Paham nggak? Nah, siapin. Itu kan administrasi buat ngurus NPWP, SKCK, SIM segala macam, nanti diurus oleh perusahaan. Kalau saya sama sekali nggak ngambil, 1000 juga nggak ngambil saya. Yang penting jamaah itu pada punya motor, betul apa enggak? Betapa senengnya saya kalau setiap malam Kamis Kliwon jamaah di sini ngabring, bawa motor, ngambil sembako, benar apa enggak? Hanya itu saja yang kebayang oleh kita. Ketika di Mangguang hajatan, Yunatan, kan udah tinggal di lobi aja di HP pasukan Jekoneng, Mangguang hajatan. Bener banget. Nah itu maksudnya. Karena ini organisasi yang positif. Jadi masih terbuka untuk luar wilayah, luar daerah. Agar apa? Bantu Abah. Kalau Abah turun sendiri kan capek. Betul apa enggak? Nah, kemarin RT juga masukin bahan sip kumis, terus RT endang, masukin aja teh, nggak apa-apa. Nanti belakangan aja gitu. Yang penting kita niat nolongin, betul apa enggak? Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mendatangkan barokah bagi semuanya. Amin Allahumma. Mari kita zikir kepada Allah. Terima kasih buat jamaah semua.